banyak hal yang akan dibahas pada pagi hari ini, tapi mungkin nggak usah banyak-banyak ya. 3 hal mungkin. Yang satu, persiapan perkuliahan. Yang kedua adalah pelaksanaan orientasi mahasiswa baru. Dan yang ketiga nanti mungkin akan diberikan waktu untuk Pak Kalab untuk menjelaskan persiapan untuk praktek ya. Sekedar informasi, ada beberapa hal nanti bisa ditambahkan oleh Pak Dekan, informasi dari Pak Warek satu ya, Pak Nur Hasan, bahwa mulai kemarin kita sudah melakukan registrasi ya sampai nanti tanggal 17 Agustus ya. Dan informasi dari Pak Nur Hasan juga untuk PBAK ini masih belum ada pertemuan dengan Awarik 3, tapi PBAK ini sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 11 ya. Tanggal 11 ini sudah bisa dilaksanakan PBAK sampai nanti dikasih waktu 2 minggu, tinggal konsep dari fasa seperti apa. Mungkin kita rembuk pada hari ini, sehingga hasil rapat pada pagi hari ini nanti bisa dibawa pada rapat yang akan dilaksanakan oleh Warek 3. Jadi di jadwal itu PBAK tanggal 11 sampai tanggal 21. Jadi dikasih waktu hampir 10 hari. Tinggal kita konsepnya seperti apa, tanggalnya seperti apa. Mungkin Pak Adekan usul nanti kita buat kalender akademik untuk Anufasa, Pak Dekan, karena memang kelihatannya hampir semua dipasrahkan ke fakultas PBAK. Tes baca tulis itu hampir semuanya perlu ketetapan waktu dari awal, sehingga kawan-kawan bisa mengapak setting kapan itu bisa dilaksanakan. Juga pada hari ini nanti ini sampai hari belum masuk Bu hari ini sudah ada ya, ada informasi yang tidak mengenakan nih. Pasca sarjana belum memberikan jawaban pasti terhadap kelas, padahal jadwal sudah mulai dipilih oleh mahasiswa. Ini nanti yang akan kita bahas. Jadi ada 3 topik ya: persiapan perkuliahan, yang kedua tentang orientasi atau PBAK, dan yang ketiga tentang praktek. Nanti kalau memang ada waktu dan masih sehat semuanya, bisa dilanjutkan agenda lain-lain. Mari kita buka dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Pak Dekan untuk memberikan arahan kepada kami pengelola, barangkali ada informasi yang perlu ditekankan, baik itu sifatnya kebijakan ataupun aturan yang harus dijalankan. Terima kasih. Waktu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini untuk menyikapi beberapa hal yang memang ini terkait dengan persiapan-persiapan perkuliahan yang waktunya sudah semakin mepet ya. Kita sudah masuk di bulan Agustus tanggal 3, sementara perkuliahan perdana akan dimulai tanggal 30 Agustus ya, 2021 ini. Sehingga berbagai persiapan harus dilakukan
dirancang mulai sekarang. Tadi sudah disampaikan beberapa agenda rapat. Yang pertama mungkin terkait dengan persiapan perkuliahan, khususnya terkait dengan pengaturan kelas ya, yang sampai saat ini rupanya masih ada kendala dalam pemenuhan ruangan. Ya. Informasi terakhir terkait dengan ruangan ini sebenarnya pasca tidak menutup rapat-rapat untuk berbagi dengan Pasha terkait dengan ruangan, karena memang mahasiswa di Pasca juga tidak terlalu butuh banyak ruangan, karena memang pendaftarnya juga tidak terlalu banyak, hanya 2 kelas. Jadi di ex Pasca itu ada 3 ruang kelas ya, yang kemarin sempat dipinjam dan sudah disetujui, tapi kemudian kemarin kemudian ada ralat ya, mungkin karena banyak masukan dari yang lain. Ya. Jadi intinya Pak Direktur tadi malam telepon saya terkait dengan ruangan itu bisa ada kemungkinan nanti dipakai ya, misalkan, karena memang saya sampaikan bahwa jadwal sudah selesai, sudah masuk ke sistem. Kok lagi Zoom Kak, sapora lagi Zoom. Ya, di ruangan itu sudah ruangannya, sehingga untuk men-setting ulang agak susah. Nah, kalaupun nanti kemudian ada hal-hal yang jadi pasca itu kemarin awalnya Pak Fadlan yang disuruh menghubungi saya dan diralat ya, izinnya itu diralat, tapi semalam Pak Direktur meralat lagi, jadi tidak ditutup tapi bisa berbagi nanti kalau misalkan ruangan-ruangan yang kuliah itu tidak dipakai untuk ujian, jadi ruang-ruang kecil yang dipakai untuk ujian itu kan kemarin alasannya karena dipakai ruang ujian dan lain sebagainya gitu. Cuma kendalanya yang perlu dipikirkan juga, settingan perkuliahan pasca itu terutama ruangnya ya, kursinya itu settingan 20 orang. Kalau kita kan 40, bahkan kalau HES itu kalau 4 kelas bisa 45, 40 berapa itu. Kalau daftar ulang semua itu 180-an. Kalau dibagi 4 itu lebih dari 40 orang masing-masing kelas. Kalau HES. Ya. Jadi besar kemungkinan juga akan kesulitan kalau dipakai di pasca, karena memang kelasnya di sana menyediakan kursi hanya 20-an. 20 kursi ya. 20 kursi mahasiswa. Itu yang mungkin perlu dipikirkan, sehingga alternatif-alternatif lain yang terkait dengan ruangan ini perlu dicari. Misalkan lab falak itu atau kelas falak itu di atas itu mungkin bisa dimaksimalkan, karena falak kan hanya beberapa beberapa kali ya, jadi mungkin nanti bisa dipakai. Kemudian aula mini kita juga bisa dipakai di situ di ruang perkuliahan. Dan cari lagi tempat-tempat lain yang mungkin bisa memenuhi. Misalkan di lab astronomi ada ruangan di situ. Kalaupun kemudian kita terkepepet untuk harus dipakai ya dipakai. Yang penting fasilitasnya kita lengkapi dulu gitu ya. Kalau betul-betul kepepet. Itu yang terkait dengan pengaturan kelas, setting kelas ya. Yang sampai saat ini kita ternyata belum fix juga ya. Mudah-mudahan nanti dapat solusi yang terbaik ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan PBAK, kalau diperkenankan untuk
mulai tanggal berapa? Tanggal 11 ya Pak Eri ya? Tanggal 11, Pak. Tapi apa absen sudah siap? Ini yang mungkin kita ragu. Tanggal 10 apa? UKT terakhir itu tanggal berapa? Tanggal 10 ya? Tanggal 9. Berarti kan Tanggal belum 9. berarti kan belum apa siap, Pak, ini kan kemungkinan. Ya, artinya kita bisa menjadwal 2-3 hari setelah itu gitu ya. Dari Ya. tanggal 11. Intinya hari ini kita sudah harus punya rancangan apa yang mau didesain seperti apa gitu ya. Kalau mau didesain berkelas, misalkan ada 10 kelas, misalkan kita pakai 10 kelas misalkan, dengan melibatkan seluruh dosen atau seluruh pengelola ya, yang di situ sudah paham apa yang mau disampaikan tentang kefakultasan, tentang keprodian dan lain sebagainya, sudah sama-sama paham di situ gitu ya. Atau model lain, ya model lain. Begitu juga perlu saya sampaikan, kemarin mahasiswa Ormawa menghadap inginnya PBAK itu digelar 2 hari per prodi 2 hari ya. Jadi 2 hari itu dalam artian misalkan fakultas atau prodi itu hari pertama sampai siang misalkan, besoknya inginnya Ormawa juga sampai siang gitu ya. Keinginannya mereka seperti itu. Cuma saya tidak menutup kemungkinan itu, tapi juga tidak memberikan harapan, karena kadang-kadang hal-hal yang seperti itu sensitif bagi fakultas-fakultas yang lain, sehingga biasanya kebijakan rektorat itu agak susah gitu ya memberi izin untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa itu. Sehingga tetap kita menunggu keputusan dari rektorat ya, dari rektorat. Cuma kita bisa memulai untuk merancang 1 hari. 1 hari untuk kegiatan fakultas itu mungkin materinya seperti yang kemarin, yang tahun lalu. Urusan nanti ada mahasiswa diizinkan hari berikutnya, itu sudah urusan mahasiswa dengan catatan-catatan tentu. Jadi tidak ada model-model ospek ya, tidak ada model-model ospek. Jadi murni hanya pengenalan Ormawa ya, yang mereka klaim tahun kemarin itu tidak maksimal, bahkan tidak ada gunanya gitu ya tahun kemarin, karena memang tidak bisa dilibatkan banyak. Itu terkait dengan PBAK, dan agenda lainnya selain lab mungkin ada yang lebih mendesak, meski ini tidak pada persoalan teknis ya. Bagaimana kita menstimulasi maba agar registrasi, agar membayar UKT. Jadi kalau mahasiswa kemarin sudah saya guyoni, suruh cabut itu petisi untuk tidak membayar UKT itu, dan mereka sudah siap dan bahkan siap membantu untuk bagaimana mahasiswa dimudahkan untuk bisa bayar UKT. Ya. Nah mungkin ini perlu dilakukan juga oleh kita, misalkan fakultas atau prodi atau apalah gitu ya, siap membayarkan, tapi bukan membayari ya, membayarkan UKT mereka itu secara cuma-cuma. Kalau mahasiswa kan ada 5.000K-nya itu, 5.000K dan 5K atau berapa itu, 10 ya, kalau mahasiswa itu ada yang 10 itu berbayar. Jadi masih merugi. Kalau itu hanya contoh saja ya, bentuk stimulasi agar adik-adik mahasiswa maba itu tidak direpotkan dengan teknis pembayaran UKT, tidak harus ngantri ke bank dan lain sebagainya, cukup misalkan ke fakultas misalkan. Dengan dengan cara menggunakan BSI Mobile kita misalkan. Saya kemarin sudah membayarkan 4 ponaan dan alhamdulillah tidak kena biaya apapun.
Ya, yang semester ya itu tidak menggunakan mobil apa? Tidak menggunakan mobilnya karena memang di BSI itu IAIN Madura belum ada, kayak tidak seperti di BRIS, namanya belum ada. Tapi pakai transfer antar bank ke BRIS. Dan saya cek keempat-empatnya tidak kena biaya, Jadi masukkan ke kita, misalkan mahasiswa nyetornya ke Bu Umi, misalkan ya, kemudian Bu Umi tinggal menyuruh pakai siapa, kalau banyak misalkan tinggal bagi-bagilah ke saya, ke Pak Eri, ke Bu Umi misalkan seperti itu. Itu contoh saja bagian dari strategi kita untuk mempermudah mahasiswa baru dalam membayar UKT ya, Ya, ini tentu saya belum berpikir efeknya. Nanti bisa dirembuk gitu ya, bisa dirembuk efek sampingnya seperti apa. Itu hanya contoh saja bagaimana kita punya salah tindakan yang kemudian bisa menyemangati adik-adik maba itu bisa bayar UKT. Kemudian yang terakhir, kita agendakan juga kapan-kapan untuk melakukan rapat paripurna dengan para dosen untuk evaluasi dan persiapan pembelajaran yang akan datang, kapan kira-kira bisa itu. Itu agenda saja yang mungkin perlu saya ingatkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting juga mungkin laporan ya, laporan masing-masing unit itu mungkin sudah mulai bisa dicicil dari semester kemarin sampai sekarang. Meskipun banyak di rumah, mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, sehingga dengan menuangkan dalam bentuk deskriptif, ya tulisan, kemudian kita kirim nanti biar dikompilasi oleh Pak Eri ya. Saya kira itu pengantar dari saya. Silakan kawan-kawan berdiskusi, ya masukan-masukan tentu sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan lab. Ya nanti lab ini sudah mulai semakin mendekat gitu. Terima kasih. Saya hari ini tidak ke kantor, mau pasang bendera soalnya Agustusan. Udah beli Pak Dekan, tinggal pasang. Sudah beli, tinggal masang tiangnya ini. Lah kemarin-kemarin hanya dicantolkan di pagar, kayaknya kurang elok gitu ya. Kalau perlu bantuan Pak Dekan, siap. Biasanya masang bendera diikuti lagu Indonesia Raya, Pak, sama penghormatan. Iya, kami ke sana saja. Siap keberapet. Nanti mau digerek sendiri Bu. Siap Kalau- tapi agak siangan Pak Dekan. Kalau butuh pasukan pasti Braka, Pak. Pak Kudrat siap. Kira-kira jam Pak 8 siang Jalil itu Pak ini. Dekan baru bisa Pak Dekan. Jam 10 17 Agustus nanti. Oke, Bapak Ibu, itu masukan pengantar sekaligus arahan dari Pak Mardika. Saya juga ada hal-hal yang mau tambahkan ya. Nanti kita coba setting buat kalender akademik dan di situ kita pakai sebagai pedoman untuk kawan-kawan pengelola dan dosen ya. Terutama nanti ada uji kompetensi baca tulis, terus dan yang penting lagi pengumpulan RPS ya, karena di awal semester itu ada RPS yang harus disetujui oleh ketua prodi. Ini PR kalau ketua prodi. Sedangkan APBAK kelihatannya ini Pak Kudrat lagi nih. Siapa yang akan jadi ketua? Monggo silakan. Tapi saya usul kemarin Pak Kudrat sama Pak Jalil ya. Jadi yang akan datang nih monggo siapa gitu ya. Betul. Apa tetap saja dulu nanti baru diganti setelah tahun Bisa ya. Pola kaprodi ATN pola anyar-anyar. bisa Monggo. Bisa. Sepakat tetap.
Bumi untuk PBAK ada anggarannya ya Bumi? Ini sekalian konfirmasi Bumi. Nggak ada Mas Panitia. Eri. Itu langsung pusat Mas Eri. Ya, yang kemarin langsung pusat. Jadi nggak ada ya Nggak ada. yang tahun ini. Jadi Iya, kita ngikut sekedar pusat. konsumsi aja gitu ya. Iya, kita ngikut pusat. Konsumsi sepertinya juga dapat dari pusat mulai Oke, tahun kemarin. kita satu-satu dulu ya terkait dengan persiapan perkuliahan dulu. Monggo Bu Ririn sudah ada di apa sini? Bu Ririn Bu Ririn. terkait bagaimana kelasnya, terus bagaimana Masih padam, masih tidak kedengaran. masih gak kedengaran ya. Mute Bu Ririn. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan perkuliahan, untuk jadwal udah sambil ini Bu, cuman masalahnya anak-anak masih belum bisa KRS karena mulai kemarin saya minta ke Pak Warek 1 untuk penjadwalan di Simpandunya itu belum bisa penjadwalan KRS karena masa perbaikan revisinya belum ada di kalender akademik. Jadi saya belum bisa menentukan di setting Simpandunya itu belum bisa kami setting. Jadi hingga saat ini anak-anak belum bisa KRS. Mengenai tadi juga mengenai kelas itu Bu, kelas yang pasca sarjana, ya harapan besar saya tetap di situ gitu. Saya sudah nyeting kalau yang pasca itu saya beri memang kelas-kelas bukan kelas HES, kelas AHS yang saya kasih yang saat ini mungkin semester 5 daya tampungnya kurang lebih 40 siswa, jadi kemungkinan satu kelas itu kurang 15 ya Bu, 15 kursi kemungkinan ya. Iya. Jadi kalau 2 kelas butuh 30 kursi. Di pasca ini yang benar-benar terpakai hingga jam ketiga itu dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk hari Kamis itu hanya satu ruang yang terpakai dan satu ruangnya hanya saya pakai namanya saja untuk tempelan seperti bukan tempelan. Saya pakai sampai hari Kamis, Bu. Mohon maaf, memang dipakai full sampai hari Kamis. Kalau yang satu itu semester 5 dan yang satunya itu semester 7 untuk magang kesyariahan yang hanya dipakai kemungkinan sewaktu-waktu kata Pak Hosen. Iya. Itu saja. Kalau ininya yang hari Jumat kami nggak pakai sudah, cuman pakai namanya saja. Jumat dan Sabtu nggak pakai. Oke. Terus untuk PBAK itu kayaknya kemungkinan besar 1 hari ya Pak. Diusahakan begitu Bu. 1 hari. Iya, 1 hari kita, 1 harinya mahasiswa kalau memang nanti dapat izin dari pihak rektorat. Kalau per kelas kok kayaknya ini ya Pak. Agak susah buat akademik. Apa mungkin ini dibuatkan video saja apa gimana baiknya? Monggo silakan Bu. Jadi kayak sistem Simpadu terus apa itu nanti biar pengelola kan. Jadi kita ini kan lengkap kalau 10 orang nih kan. Pas kan? Jadi mungkin dibuat satu kelas satu itu kan. Nanti tinggal materinya mungkin bisa ditambah dengan video dan PowerPoint. Saya juga ini misalkan ya Pak ya, misalkan kita sudah nggak bisa lagi misalkan pakai yang pasca itu, ada solusi lain nggak Pak kira-kira? Soalnya kemarin juga yang hingga tadi malam saya nggak tahu itu sudah dapat apa belum, saya dikontak dari Tarbiyah, Ibu
Ibu pakai ini ya, ruang 73 yang udah diberikan ini. Saya bilang, saya bukan nggak mau ini berbagi, tapi ini sudah saran dari wadek saya kalau ini udah jadi ruang pengganti dari ruang falak yang dulu yang punya syariah saya gitu. Jadi ini saya anggap ini punya syariah saya gitu. Iya, Bu. Juga kita kan butuh lab juga, Bu. Jadi kalau diambil sana semua, masa setiap semester kemis-kemis terus itu kan. Bagus, Bu. Jadi mending kita pertahankan terus itu. Jangan dilepas. Karena gini Pak Dekan, semua lab itu dipakai tarbiyah semua. Jadi kalau kita tidak ngeklaim, ya gak kebagian gitu. Habis gitu kan. Dan kita punya dasar juga bahwa itu X lab falak. Monggo Bu Ririn, lanjutkan. Saya juga ini, tapi entah apa bisa, kalau memang benar-benar ini kan mesisan lah, misalkan ya, ini sehari, 2 hari, 3 hari ini, kalau memang kita benar-benar sudah nggak dapat ruang sama sekali, itu pun kalau bisa ya dari TIPJ untuk bisa merubah itu semua ya Pak ya. Seperti yang saya obrolkan kemarin Pak Eri, untuk merubah settingan rentang waktu jam mengajar, itu sebenarnya Pak di kami di Simpadu itu ada ruang kosong di jam ke-6, itu banyak yang nggak terpakai. Kalau memang ini apa namanya, ruangan itu sudah sangat-sangat tidak bisa dicari kembali, mungkin bisa jam mengajarnya itu sampai jam ke-6. Sampai jam berapa? Sampai Atau jam 6, 0, Bu. tapi dengan syarat Jam 0. dosen yang sudah mengajar sampai jam ke-3 itu tidak diberi jam lagi pada jam ke-4 gitu. Selama ini kan teman-teman kan ngajarnya dari jam pertama sampai jam ke-4 paling banyak, paling full. Tapi juga terkadang masih ada sampai jam ke-5. Di sini nih ada jam bentroknya. Kalau di jam ke-4 itu mulainya dari jam 3 sampai 14.40, jam ke-5 itu mulainya dari jam 3 sampai 16.40. Sedangkan jam ke-6 itu dimulai dari jam 15.30 sampai jam 17.10. Itu mungkin dipakainya ketika jumlah SKS-nya 3 SKS dulu, Pak. Bisa itu. Karena sekarang yang saya amati dari semua fakultas itu rata-rata sudah pakai 2 SKS, jadi kedepannya menurut saya perlu ada perubahan setting di Simpadunya untuk merubah rentang waktu itu mungkin. Jadi jam perkuliahan jam ke-4 itu tidak dimulai dari jam 1. Jadi dimajukan dari jam 12.30 begitu. Untuk hari biasa ya? Kenapa Bapak? Untuk hari biasa. Iya. Bukan hari Jumat. Iya, bukan hari Jumat, untuk hari biasa, maksudnya begitu. Terus kalau hitungannya Bu 12.20 sampai 12.30 sampai jam 14. 12.30 sampai 14:10 kalau jam ke-4. Jam ke-4 terus jam 14.40. Jam ke-5 14.10 sampai jam 15.50. 15.50. Terus jam 15.50 sampai jam itu kalau menurut saya dari jam 15.50 itu perlu ada jam istirahat untuk sholat mungkin Pak, untuk jam ke-6. Berarti jam 15.30. Mungkin jangan 15:50, mungkin jam 16 mungkin. Dimulai dari jam 16 mungkin. 16 kurang Bu. 16 atau jam 16 lewat 5 atau 5 10. gitu. Ini sampai jam 17. 17.3 kalau dimulai jam 16:05 mungkin jam 17.35 jam 17.45 lah selesai. Oh, jam
jam 6 ya ini ya. Itu ya kan Ya, maghrib kalau berarti. memang benar-benar sudah ruangan, Iya. karena yang saya amati itu di tarbiyah itu hampir semua lab yang dipakai sudah. Kalau daya tampung kita per kelas itu 45, udah lab itu udah nggak sesuai udah. Ini aja saya berusaha untuk yang ruang-ruang kecil itu saya kasih yang AHS karena AHS kan juga sedikit. Kalau mentok juga ya tetap aja dikasih yang HES. Kondisi kelas memang tidak memungkinkan ya. Iya. Itu Bu, pesan dari Warek 1 kemarin ke saya, bisa langsung Bu pakai kalender akademik yang apa lama? Pakai yang sudah dibuat. Enggak, Jadi, kemarin Pak Warek chat saya masih mau diajukan hari ini. Beliau masih mau ngerayu Pak Rektor untuk bisa tanda tangan kalender akademik, kata beliau. Hari ini Pak. Saya setengah mendesak kemarin, ayo Pak, ini kapan ini saya setting ininya, kapan KRS, anak-anak udah pada tanya. Nggak bisa KRS karena settingnya belum kami setting. belum disetting gitu ya. Iya. Oke, masih banyak PR-nya berarti. Oke, ada yang lain? Mungkin dari Ketua Aprodi, dari para Ketua Aprodi terkait dengan persiapan perkuliahan, monggo. Ini Pak, dari Ya silakan Pak Wahed. enggak, ini masalahnya kan begini. Kepastian kelas itu berapa? Takut ini. Kita kalau harapan saya jangan sampai jam 6 lah. Karena dari sepi, lampu padam, terus menghidupkan lampu-lampu itu saja sudah sulitnya bukan main. Oleh karena itu mungkin jam 0 harapan usulan saya. Jam 0 saja kalau yang di kota-kota tapi muridnya siap enggak. Nah, mungkin HES itu kalau pandangan saya walaupun jumbo paling 40, enggak sampai 45. Jadi kita siapkan 40 saja. Kursinya kalau apa namanya, kalau 40, 4 kelas itu 60, itu yang asumsinya yang reguler mandiri reguler itu 10% yang tidak anu. Tapi bayangan saya karena sekarang yang kemarin saja yang UKM itu banyak yang mundur Pak. Tidak mampu karena keadaan sedang begini. Artinya tidak tahu kalau minatnya memang ngejar di mandiri reguler ini. Kalau memang ngejar ya mungkin bisa, tapi yaitu paling yang 4 kelas mentok. Tidak sampai 40-an menurut saya. Karena pengalaman begitu sejak kemarin itu 144, 150 itu penuh. Tapi kalau sampai jam ke-6 kayaknya kita dosen dan infrastrukturnya mungkin tidak siap. Jadi ya kalau siap kan kita tidak apa-apa jam 6 dengan asumsi 2 SKS. Jadi yang terpenting itu ya itu mungkin 2 SKS dulu, terus kelanya waktunya diatur 2 SKS itu, dan itu sangat-sangat menghemat waktu dan menghemat tempat juga bisa diatur. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait arahan Bapak Dekan tadi, menurut saya biarkan mereka mahasiswa itu melayani adik-adik kelasnya karena yaitu income mereka. Ini hanya usulan tapi aktif itu. Saya lihat aktif. Saya kan punya wali-wali mahasiswa yang kebetulan teman-teman di pesisir utara sana kaitannya bayar ke ini. Ini katanya memang ada, memang di-share tuh sudah lama. Jadi semua jalur SEPAN, UM, Mandiri ini memang ada, anggap petugas-petugas yang datang ke rumahnya sendiri-sendiri dari daerah masing-masing itu, dan itu diatur oleh Ketua Hima. Ketua Hima itu pegang kendali. Oleh karena itu mungkin diresmikan sekaligus supaya tidak liar. Artinya tidak liar, artinya kita tahu kalau ada itu. Kalau kita Pak dilibatkan ya kalau panakan iya Pak, tidak usah ke mereka. Tapi kalau malah tambah sulit ke kita Pak. Kalau melibatkan di dalam pembayaran itu. Dan itu sudah ada. Saya lihat di anunya itu, dianggap di postingannya itu. Ya ini apa kata? Oh,
jasa pembayaran. Untuk daerah-daerah terpencil, Pasongsongan, Sotaber itu sangat membantu. Sampai Pakong ini jadi anggap 5.000 itu harga layak. Kecuali Pak 50.000 mungkin bisa kita ya panggil lah. Ada yang bertanggung jawab, ada. Kan Ketua Hima itu beritahu ke saya secara informal. Kita Pak melayani ini. Saya lihat, oh ini anggap kerjanya. Yang paling parah itu Pak, ada penjualan sertifikat dan semacamnya kalau kegiatan-kegiatan itu. Tapi ya itu kerja mereka. Kecuali sangat mencoreng nama kita mungkin. Itu yang kedua. Itu saja mungkin yang usulan saya yang pertama Pak. Yang lain-lain bisa sambil berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bumi terkait dengan kelas dan lain-lain. Ya. Jadi saya usul Bu, sekalian kita coba kalau memang tanggal 12 atau tanggal 13 kita akan melakukan sistem orientasi sekalian tes kelas kalian Bu. Oke. Kalau memang pakai model yang lalu biar dikomunikasikan lebih dini biar kita lebih siap. Monggo Bumi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Dek 1, para Kaprodi, Sekprodi, Ibu Kasubag. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu sehat. Untuk ruangan, jadi Pak Fadlan, Kaprodi Ekonomi Syariah itu tetap memberikan akses gitu loh, tetap memberikan akses. Ya memang pada saat rapat itu ada beberapa yang usulan, kenapa kok kelas berbagi gitu. Tetapi mungkin kalau memang tidak dipergunakan buat apa juga gitu loh, nggak apa-apa Bu, tetap dialokasikan ke sana. Jadi ada jaminan lah gitu. Jadi saya kira Bu Ririn tetap saja, saya setuju sekali kalau untuk semester 5 dan 7, terutama semester 7 itu kalau magang itu mungkin hanya 1-2 kali saja di kelas, selebihnya mereka kan ke KUA gitu, magang kesariahan. Saya kira tepat itu pengaturannya, nggak perlu dirubah lagi. Saya kira pasti itu bisa. Saya insya Allah memastikan itu bisa karena perkuliahan pasca itu kan kemungkinan hanya dimulai hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu dan itu pun di siang hari di atas jam 1. Jadi kalau pagi itu pasti kosong gitu loh. Jadi insya Allah itu bisa diatur. Kalau memang ujian pun itu kan paling 1 bulan 1 kali. Dan kemungkinan juga tidak pakai hari-hari efektif, tetap dia menggunakan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Saya kira tetap saja itu dan semoga memang kondisinya seperti itu. Jadi tidak mengganggu lah, supaya Bu Ririn nggak capek juga ngerubah-ngerubah. Kemudian yang kedua juga perkuliahan kalau sampai jam 6, saya khawatir dosennya imunnya sudah menurun. Saya kira mahasiswa. Iya, imunnya sudah menurun itu nanti. Jadi iya, kita kalau sampai jam 6 sore itu lelah, betul lelah. Saya nggak bayangkan itu. Jadi kita juga berharap Mas Eri ke teman-teman dosen di masa-masa seperti ini jangan terlalu capek. Jadi tetap perkuliahan gini, yang terpenting adalah substansi mengajar, itu hubungan dengan mahasiswa itu sudah terjalin dan gitu ya. Mungkin kita juga perlu rapat Pak Dekan dengan dosen-dosen Pak Dekan, ya, karena melihat perkembangan perilaku anak-anak sekarang ini semakin mengkhawatirkan. Jadi anak-anak tidak bisa kita kerasi, ya harus kita rangkul mereka. Kita berikan pemahaman, yang terpenting substansi dari materi itu nyampe ke mereka, kan gitu, nyampe ke mereka. Usulan tanggal Bu, mungkin Bu.
langsung biar konkret. Untuk rapat. Iya. Untuk rapat, saya kira kan perkuliahan insya Allah dimulai tanggal 30. 30. Kalau tanggal 30 paling tidak tanggal 15 sampai 20 lah Mas Heri. Kita jadwalkan antara 15 sampai 20. Tinggal lihat waktu yang kosong dan efektif. Pakai Zoom apa pakai Zoom dulu. Kalau memang PPKM, ini kan PPKM sampai tanggal 17 ya Pak Dekan? Iya. Diperpanjang sampai 17. Saya kira kalau diadakan tanggal 15, sementara kita masih PPKM, lebih efektif memang pakai Zoom. Karena bisa yang luar-luar kota bisa ikut gitu loh. Supaya bisa ikut semua. Gitu. Kemudian yang kedua, mumpung masih berbicara perkuliahan, ini kan sekarang CPNS Latsar. CPNS Latsar Pak Dekan. Ya, ini sampai sepertinya sampai Oktober, November ya Pak. 3 bulan. Iya, jadi kan ini di jadwal apa bergelombang. Ini gimana itu? Padahal di ketentuannya bagi yang mengikuti Latsar harus dibebas tugaskan. Gimana enaknya pengaturannya itu? Kalau ngajar kan nggak masalah Bu, kita hanya 4 SKS Bu, jadi tidak akan banyak mengganggu. Jadi itu mungkin ditegaskan ke mereka Mas Eri. Karena gini, ada pemahaman CPNS saya dibebas tugaskan, ya sudah saya nggak kerja apa-apa gitu. Seperti kemarin saya negur Pak Suaidi. Pak Suaidi kok nggak pernah nongol, saya gitu awal-awal itu. Saya sudah Latsar Bu katanya gitu. Sudah izin Pak Dekan, sudah. Oke, saya bilang gitu. Terus WA dengan Pak Dekan di screenshot dikirim ke saya. Karena ini CPNS kita kok nggak bergerak sama sekali, saya sampai kangen gitu loh. Jadi kok nggak ada nongol sama sekali, sedangkan di fakultas lain kan mereka tetap gitu loh. Jadi saya tegur itu, ternyata itu kalau Pak Muni saya tahu kan mereka lagi isolasi. Itu. Ya. Saya kira kalau CPNS tetap Bu masuk, kalau memang online kan bisa dikerjakan di kantor gitu kan. Iya. Lagian kan jadwalnya kan nggak padat kalau saya lihat itu. Dan online ya. Online. Kalau di yang kepegawaian itu Dora memang belum melaksanakan, baru melaksanakan tanggal 25. Itu sama Pak Siful karena di kepegawaian diminta untuk tetap di kampus. Di kampus iya. Di kampus. Jadi mereka juga CPNS diberi jadwal hari ini sama ini yang masuk gitu loh. Jadi dijadwal, tidak full 1 minggu tidak, tapi dijadwal gantian. Iya. Saya kira itu yang mungkin perlu dipahamkan Mas Heri selama dia melaksanakan Latsar 4 SKS itu kan hanya 2 kelas. 2 kali. Hanya 2 kali. Saya kira itu tinggal diatur saja kan gitu. Itu tinggal diatur. Mungkin itu perlu diberikan. Kalau Pak Suaidi maunya 20 SKS dan menguji banyak. Tapi kalau bagian ada kesempatan libur mau libur. Lah iya, ini nggak nongol sama sekali saya gitu. Masa seterusnya sampai 3 bulan Latsar terus, kan biasanya hanya 10 hari. Iya, ada jadwalnya. Habituasi biasanya gitu kan. Nggak dikasih soalnya. Iya, itu bilangnya dibebas tugaskan yang Latsar gitu. Makanya ini yang perlu kita berikan rambu-rambu Pak Dekan ya. Kita berikan rambu-rambu ke mereka. Kemudian atau diundang saja Bu, atau kita undang aja untuk Zoom para CPNS biar sekalian ada penyamaan persepsi gitu kan. Iya, ini saya lagi bicarakan ini Dora pas datang. Saya bicarakan masalah Latsar. Terus yang kedua saya mau bicara tentang Sarpras. Jadi saya barusan bicara sama para CS, saya suruh ngecek kapan apa dan lain sebagainya. Jadi ya kalau gedung terus terang kami angkat tangan, nggak bisa dari pusat kita juga nggak dapat untuk pemeliharaan, anggaran fakultas juga tidak ada.
ya sudah apa adanya gitu. Kalau mereka mahasiswa masih menuntut macam-macam ya gimana? Kondisinya seperti ini. Disampaikan saja saya kira. Kemudian Bumi untuk yang Ya. pasca berarti harus nambah kursi kan Bu? Kursi, Iya, nambah kursi. CD juga koordinasi dengan CS Bu. Nanti. Ya, koordinasi dengan CS-nya pasca ya. Biar suruh ngecek sekalian. Ya. Ini saya minta ngecek tiap hari, saya suruh bertahap sambil terus pembersihan, jangan sampai ditinggalkan biar nggak berat. Itu. Kemudian mengenai ini usulan saya untuk PBAK, kita kan juga nanti satu suara dari rektorat ya Pak Dekan ya. Besok katanya masih Bu. Ya. Jadi kalau bisa diusulkan itu yang menangani prodi ya prodi aja langsung. Jadi seperti tahun lalu misalkan HTN ya sudah Pak Faidi, nanti Pak Faidi minta bantuan dosen atau pengelola siapa kan gitu. Begitu juga HKI, itu juga AHES. Saya kira enak gitu. Supaya ini Pak lebih efektif kalau ditangani langsung oleh kaprodinya. Jadi tetap pakai 3 Bu ya, pakai 3 lokal ya. Pakai 3 lokal, saya kira gitu, pakai 3 lokal. Jadi kalau misalkan 3 lokal, jadi HTN berapa kelas? 3 kelas HTN. Kemungkinan 3 kelas, Bu. 3 kelas. HTN luar biasa, Mas Heri. Ini kemarin saya juga kewalahan ini, nerima kos-kosan anak HTN ini. Banyak yang masuk anak HTN, terutama Gapura punya ini. Ini kok diborong oleh Gapura. Ini apa tiap pengajian ini kaprodinya ini sekaligus sosialisasi ini saya kira. Kampanye itu di sana itu. Nggak tahu apa mau buat perda baru ini Sumenep ini. Kayak menggalang kekuatan kaprodinya ini. Iya. Kebetulan Pak, kebetulan. Tapi cuma kayaknya 2 orang Bu yang Gapura itu. 2 orang. Kayak kemarin itu terus terang Pak, saya dapat titipan banyak HTN dari Gapura itu, lolos semua itu. Mungkin kalau yang di Mandiri Gapura yang saya cek kayaknya 2 Bu, 2 orang. 2 orang ya. Dungkek. Ya ada yang Dungkek juga gitu ya. Iya. Pak Didi, kebetulan Pak Didi kemarin pesen itu. Pak Didi pesen. Iya. Jadi untuk Sarpras ini mulai hari ini teman-teman CS sudah saya minta untuk mempersiapkan apa kekurangannya. Ya, apalagi ya. Saya kira sementara itu dulu Mas Eri. Kalau memang diagendakan rapat Zoom, monggo Mas Eri. Untuk Sekalian Bumi. Iya. Monggo Pak Jalil, silakan. Nah, kalau Bumi tadi sudah meminta untuk teman-teman JS untuk melihat kondisi Sarpras di ruangan saya, Bumi juga tolong diperlukan. Di ruang saya itu AC-nya kalau hidup airnya ngalir sehingga printer kertas itu basah semua. Oh, bocor ya Pak ya. Oke ya. Untuk itu ini, bukan CS itu Pak, AC ya itu ya Pak ya. AC. Iya. AC maksudnya kalau teman-teman JS mau ngecek Sarpras itu sekalian juga disuruh dicekkan. Iya. Itu ngalir Bumi airnya, jadi netes ke bawah ke printer kertas-kertas pokoknya basah semua. Iya, atau apa mungkin lupa nggak dimatikan Pak Jalil? Bukan nggak dimatikan, ketika dihidupkan itu airnya keluar. Iya. Bukan keluar dingin, berarti keluar air juga Pak ini. Bisa sediain Pak Jalil. Iya Pak Jalil. Bu Sarini nanya dulu Bu Sarini, kelas yang falak juga dipakai sudah di atas Ibu Sarini? Iya Pak, jadwal saya di lab falak Pak. Ada ya? Pak Eli. Iya sudah. Iya. Full berarti itu cukup, ya? Pak nggih, buat kuliah cukup nggih. Dipakai semua Pak. Nah, berarti ada mahasiswa masuk ke kantor berarti. Ya. Bapak, ini kalau HTN nambah 1 kelas saya agak ini juga nih khawatir
bentrok sama yang ini. Berarti Yang yang laris. kira-kira yang HKI dihapus ini satu kelas, Pak? Bukan dihapus, jangan. dipindah, Bu. Pindah. Pindah. Iya, Pindah ke HTN. Jaga HTN. Iya, pindah ke Pastinya HTN. kan, Maksudnya iya, pindah betul. ke HTN, tapi kan saya perlu mempertimbangkan nama-nama dosennya kira-kira bentrok apa enggak dan ruangannya itu, Pak. Begitu. Sudah bisa dieksekusi sekarang, Bu. Itu hanya bisa berkurang. Kalau nambah HKI, wis gak mungkin itu 3. Apa nunggu tanggal ya, Pak? Nunggu tanggal 10 aja ya sekalian, biar gak kerja 2 kali, Bu. AKI itu setelah saya jumlah kira-kira 103. Jadi hanya 33 per ini per kelas. Ya, betul. Apa tidak itu saja dulu Pak disepakati per kelas itu berapa sehingga tidak merepotkan Bu Sari ini. Kalau memang sudah kita sepakat kelas besar, artinya 2 kelas itu 40 berapa? Kurang Pak kalau terlalu ini Pak. Kalau 103 kalau 2 kelas. Oh iya. Kalau kelas itu bisa dibuat 2 asal tidak lebih dari 90. Kalau lebih 90 lebih 2 saja harus dibagi 3. Kalau HTN 96. Kalau HKI nggak bisa dibuat 2 kelas karena 100 lebih. Itu susah jadi 2, Pak. HTN itu. Iya, betul. Berarti terlalu 3. padat. Iya. Berarti HKI 3 ya, Pak ya? HKI 3 aja, putuskan. HTN 3 ya, Pak. Iya, betul. Anu HES-nya 4. Ya, HES-nya sudah Bu 4. Jadi gini mungkin sepakati Bu ya. Berapapun jumlahnya asal kelas itu 25 jadikan 3. Kecuali nanti seumpamanya hanya yang daftar ulang hanya 60 gitu. Mungkin 2 itu ya. Atau tidak sampai 80 gitu. Untuk sebarannya Pak kira-kira udah disiapkan Pak untuk yang ini pengganti HTN? Enggak, sudah langsung Bu. Langsung diatur sampean. Tuh. Nama-nama dosennya Pak. Saya akan ngajar apa kan jatahnya kan HP-nya Bunda mati mulai Pak. Sama Pak. Langsung dikasih yang kelas D aja Bu, pindah ke HTN. Kacau ya Bu? Oh, nama dosennya tetap, cuma ditambah ininya, ditambah. Iya. Ditambah kelas mungkin. Iya. Kira-kira ada apa? Takut ada yang kelebihan bebannya itu loh Pak. Kalau dipindah semua kan enggak tetap Bu. Tidak mengurangi di beban SKS Bu. Cuman yang sulit itu ngajarnya misah itu kan mungkin itu. Jadwalnya itu nanti melenceng kan Bu ya. Kan, iya, Pak. Kan biasanya itu satu gondong nanti itu mesti mesti misah itu kan. Karena iya, lain prodi. Kelas ini. Yang D nih. Yang C. Yang C. Oke. Coba nanti Pak Kudrat koordinasi lagi ya. Kalau saya mending dihapus saja, nggak usah ditambah gitu. Biar saya ngajar 14 SKS lagi. Pak Kudrat? Ada Pak Kudrat? Ya Bu, biar nanti kami cek Bu lagi, mau dikonfirmasi apakah mau kalau seumpamanya jadwalnya itu misah. Karena ini udah settingan jadwalnya itu kan 4 kelas Pak AHS. Jadi sudah dibikin 4 jam itu. Sehari udah 4 mata kuliah gitu. Jadi kalau yang kelas D langsung nanti ke HTN kenapa Bu? Biar mahasiswanya Bu yang pindah Bu ya. Kalau dosennya tetap kan? Berarti yang kemungkinan pindah itu mahasiswanya kan Bu. Kalau dosennya kan sudah fix kan Bu. ngerombak semua Pak. Rombak ya? Iya. Ya sambil dipelajari aja Bu. Nanti mana yang sulit biar
nanti koordinasi sama saya dan Pak Kudrat. Sama ini kalau memang seperti ini bisa jadi kita harus ada KRS ulang ini, Pak. Untuk yang mana? Yang semester 1? Semuanya. Oh gitu. Kalau memang ini khawatir gimana ya? Kan KRS-nya belum dibuka sekarang, Bu. Iya, yang semester 1. Sebentar, Pak, saya pelajari lagi ya. Coba dipelajari lagi, kalau memang ada kesulitan nanti bisa kita diskusikan lewat WA di grup dulu ya. Iya, Pak. Intinya sudah wes HTN 3, HKI 3 gitu. Apapun yang terjadi kecuali nanti hanya 2 kelas jadi hapus. Nah, kalau ngapus kan gampang, Bu. Kalau yang sulit itu kalau mindah kan. Yang repot kan. Kalau mindah geser-gesernya itu. Geser ya sulit. Kalau hanya ngapus gampang nanti. Ya, ya Bu, langsung aja Bu ya. Jadi di setting 433 ya. Jadi HES 4, HKI dan HTN 3. Tentu ini jadi PR ya ke pengelola untuk melakukan sosialisasi sehingga yang 3 kelas ini tidak berkurang lagi gitu ya. Yang HTN bisa 3 kelas tapi dengan kualitas yang baik. Sedangkan yang sedangkan yang HKI ini harus ditingkatkan lagi untuk bisa penuh untuk 3 kelas untuk tahun yang akan datang. Oke, sekarang lanjut ke perkuliahan sudah, PBAK. Mungkin ada laporan dari Pak Jalil, Pak, atau Pak Kudrat. Artinya bagaimana pelaksanaan tahun yang lalu dan kemungkinan kalau dilaksanakan dengan model yang sama seperti apa gitu. Monggo Pak Jalil, Pak Kudrat belum siap. Iya Pak Eri. Ini Pak Kudrat juga siap, monggo. Silakan Pak Jalil. Pak Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja berkaitan dengan PBAK. Saya sendiri kemarin pada pelaksanaan PBAK itu merasa tidak optimal. Jadi karena waktu harus selesai sebelum jam ini, padahal hal-hal yang menurut saya itu substansial untuk disampaikan kepada mahasiswa itu sampai terabaikan. Oleh karena itu untuk pelaksanaan ya kepanitiaan barangkali kalau masih dibutuhkan kepanitiaan untuk pelaksanaan PBAK pada tahun 2021 ini perlu setting waktu yang tidak terlalu sempit gitu, sehingga memiliki banyak ruang untuk memberikan hal-hal atau pengenalan tentang kampus ya. Halo. Hilang. Make Pak Jalil, make. Mika. Kayaknya ada gangguan. Bug-lubug jalan. Halo. Ya. Jaringan error. Ya, halo Pak Jalil, silakan. Intinya perlu ini Pak, perlu setting waktu yang lebih luas gitu aja, yang lebih luas, tidak terlalu sempit sebagaimana PBAK yang kemarin. Jadi saya kira itu saja yang menurut saya yang paling penting. Sehingga nanti kalau ada waktu yang lebih luas, kita akan menyusun materi itu lebih leluasa. Kira-kira begitu. Ya, oke. Jadi waktunya 1 hari ya, bukan 1 hari, artinya sampai duhur gitu kan ya. Atau kita tunggu kebijakan rektorat seperti apa gitu. Tetap. Ya bisa. Ya, oke. Jadi materi setting sama tinggal ruangannya. Saya usul kalau ruangan kita pakai punyanya perpustakaan enak itu Pak. Jadi aula pusat, perpustakaan,
aula fasa. Itu mungkin bagus. Tinggal mana yang lebih sedikit, apa HTN atau HKI, tinggal taruh di aula Arfasa. Tinggal yang kelas satunya itu mau diletakkan di mana itu. Kalau di masjid apa kondusif Pak Jalil kemarin? Yang apa HKI? Ya di masjid sebenarnya. Enak di masjid ya? Iya, Pak. Kalau saya kira kalau tempat nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tinggal waktunya ya. Alokasi waktu itu perlu juga mendapatkan porsi yang tepat di situ. Usulan waktu Pak Jalil kapan ini? Tanggal 12, tanggal 12. Kalau tanggal 12 nih sosialisasinya kelihatannya mepet Pak Dekan. Kalau dibuat tanggal 18 Pak Dekan gimana Pak Dekan? Apa? Karena waktu saya ngikut aja kapan. Ya, 18 kalau memang satu hari nanti itu ada 18. kebijakan seperti apa dari rektorat nanti kalau sudah selesai. Oke, nanti kalau ada kebijakan rektorat kita bisa mengatur waktu. Ya baik, untuk sementara untuk PBHK kita rancang tanggal 18-19. Karena kalau di minggu pertama itu khawatir masih ada tambahan peserta ya mungkin ya. Masih ada yang belum registrasi gini semacamnya itu. Panitia tetap ya. Siapa Kudrat? Sama Saya, Pak Edi? apa kata Pak Kaprodi kalau saya? Ya, oke Pak Jalil siap Pak Jalil? Jalil keluar. Artinya yang menjadi pelaksana APBHK adalah ketua prodi masing-masing. Ya. Prodi masing-masing. Prodi masing-masing Bu. dibantu oleh dosen ataupun tenaga kependidikan yang lain gitu. Nanti akan di setting. Jadi tidak ada, tapi ketua panitianya sekarang ketua prodi ATN. Ketua umumnya. Ya. Ada usulan Pak. Tapi penanggung jawab ketua prodi siapa Pak Hed? Usulan Pak ya. Wahid mungkin Pak yang sepuh Pak. Jangan. Sepuh Pak Wahid siap jadi ketua Pak. Bukan, ketuanya Pak Edi. Kalau yang sepuh jaga imun kata Bumi. Jaga imun. Enggak gini usulan saya. Gimana? Kalau ini sekedar usulan ke Pak Dekan, misalnya yang mau rapat dengan rektor, keterlibatan mahasiswa itu mungkin dipertahankan Pak. Tapi memang harus ada garis-garis khusus Pak. Mereka sebenarnya PBAK yang kemarin itu sukses. Bukan yang tahun kemarin. Yang kemarinnya dulu yang dilibatkan itu. Dan meningkatkan sebenarnya apa ya namanya ikatan emosional di prodi itu. HTN itu kemarin sukses kayaknya. Oleh karena itu mungkin diusulkan ke rektorat sana 2 hari, satunya untuk mahasiswa. Tapi ya ada ring-ringnya tertentu dan kita siap ngawal kok. Terus yang kedua, ini kan cenderung banyak, mungkin direncanakan memang di lokasi-lokasi yang besar. Terima kasih itu saja. Aula, masjid, lab fasa. Maksudnya aula pusat itu yang mana Pak? Yang aula pusat itu yang mana? Apa yang bawah? Apa yang di auditorium itu? Auditorium Pak, yang di auditorium. Auditorium. Tapi apakah sudah bisa pakai nanti akan dikonfirmasi? 180 Pak asumsinya. Masa harus ya ada apa-apa. Ya Pak. Kalau di luar seperti dulu itu Pak, di luar seperti di depannya Tarbiyah yang dulu dengan sampean itu enak sebenarnya Pak. Kita punya lokasi yang agak komunikatif itu. Depan multisenter itu enak. Mereka tambah cinta ke syariat nanti. Jemur Pak. Satu hari. Kemarin tidak dijemur Pak, ada terornya. Ya itu ada dananya. Sekarang tidak ada dananya. Ya ada. Ada dana.
Kalau dadanya ya sudah. Ya, oke, diusulkan 18-19 untuk fasa. Ketua prodinya Pak Faidi, ketua panitia, ketua umum Pak Faidi, ya, dan ketua-ketua lainnya, ketua prodi dan sekretaris prodi untuk mengatur pelaksanaan PBAK pada tiap-tiap prodi. Terus mahasiswa masih menunggu rapat yang akan dilaksanakan besok atau informasi dari rektorat. Ya oke, sekarang menginjak rapat yang ketiga, monggo Pak Hosen terkait dengan perkembangan pelaksanaan praktik 18-19 hari. 18-19 Pak. 18-19. Agustus nanti akan di-compare dengan fakultas yang lain. Jadi kalau memang tanggal ini kosong, maka akan diambilin untuk fasa ini. Untuk APBAK sama ya, pelaksanaannya modelnya dengan tahun yang lalu. Jadi akademiknya 3, dekan wadek 3, ketua prodi 3. Jadi sama sistemnya, tinggal teknis di lapangan seperti apa nanti akan kita fikirkan kembali. Oke, silakan terakhir Pak Hosen ya, monggo Pak Hosen. Baik, terima kasih Pak Alex. Terkait rencana praktikum, sebagaimana di awal itu, kemarin saya sudah sempat konsultasi dan koordinasi dengan Ibu Kasubag, ya karena harus menunggu KRS-an ya, kita tunggu KRS-an. Nah untuk pelaksanaan, sebagaimana sudah saya rencanakan di awal bahwa praktikum itu yang akan dilaksanakan awal adalah les untuk HES dan magang kesyariahan untuk HKI. Baru setelah itu akan diselenggarakan praktek peradilan sambil menunggu perkembangan atau melihat perkembangan situasi dan kondisi COVID ini sambil nanti bersilaturahim dengan para petinggi PA yang ada di Madura. Nah untuk awal karena perkuliahan sudah akan dimulai tanggal 30 Agustus, saya merencanakan untuk praktikum les itu pada bulan September. Untuk segala persiapan dan segala sesuatunya, saya merencanakan untuk tanggal 13 September sampai berakhir 2 Oktober. Bukan 3 minggu. Jadi 2 Oktober itu hari Sabtu. Baru setelah itu, insya Allah bulan Oktober atau pertengahan itu kita akan memulai praktik peradilan. Bulan apa? Yang apa Bu? Yang peradilan? Bulan Oktober, pertengahan bulan Oktober. Pertengahan Oktober. Oktober, November. Sampai? Ya, tinggal kita lihat apakah jumlah mahasiswa tetap sama seperti yang sudah berjalan, yang aktif maksudnya, atau ada pengurangan. Kita belum tahu. Ya, kalau kemarin ya sekitar Oktober, November, awal Desember seperti tahun kemarin itu. Nah, saya terutama belum tahu bagaimana teknisnya. Ya untuk sementara ya tetap seperti tahun kemarin. Cuman persoalannya apakah mahasiswa bisa diperkenankan hadir ke PA itu belum ada kepastian istilahnya, karena memang kita belum sesuai ke masing-masing PA.
Jadi kita sambil menunggu situasi dan kondisi, ya mudah-mudahan COVID ini segera menurun dan berakhir. Dan jika itu terjadi, maka kemungkinan besar mahasiswa bisa berkunjung 1 atau 2 hari ke PA. Asumsi saya. Tapi kalau masih prokesnya seperti kemarin, berarti masing-masing mahasiswa hanya diberi kesempatan 1 kali untuk berkunjung ke pengadilan. Untuk anggaran kan tetap seperti kemarin, Bu Umi, ya? Iya. Seperti kemarin hanya honor DPL aja. Iya. DPL dengan dengan lembaga yang ditempati. Ya, persislah seperti tahun kemarin. Iya. Itu. Jadi SPD perjalanan nggak ada. Termasuk berkurang itu. Jadi seperti ini enggak kalau kemarin itu ada honor penilai peradilan semua, yang sekarang enggak ada. Iya. Jadi rencana saya begitu, Pak Wadek. Ya. Dengan praktikum, atau mungkin ada koreksi atau usulan lain dari pimpinan, dipersilakan. Pak, biar sekalian tadi ada yang les kapan, Pak? Saya dulu. Sampai tanggal 13 September sampai 2 Oktober. September sampai 2 Oktober. Yang magang? Yang magang mana itu? Magang keseharian? Ya sama. HK itu oh, iya. bareng. Kan beda prodi. Tinggal praktek pelajarnya berarti setelah Oktober ya berarti ya. Setelah tanggal 2 Oktober ya. Ya, jadi pertengahan Oktober insya Allah, tanggal 11 Oktober. Oke, rapat dosen akan dilaksanakan tanggal 16 ya, di masa jepit itu, biar dengan Zoom ya. Kira-kira ya, tanggal 16 kita rapat, jadi lama masih Bu, jangan Bu. Tapi ini kalau kita laksanakan tanggal 16, kita bisa sosialisasi penyusunan RPS. Iya. Kalau tanggal 23 nih terlalu mepet sehingga sulit untuk dosen itu selesai untuk persiapan perkuliahan. Sambil kita nunggu info-info terbaru dari pihak rektorat. Jadi kalau laksanakan tanggal 16 itu selain kita bisa meminta dosen untuk membuat RPS, juga barangkali ada kesulitan di pola bimbingan akademik, nanti bisa kita diskusikan di tanggal 16 itu. Jamnya jam 9 ya? Ya. 16 Agustus jam 9, rapat via Zoom. Fakultas. Dengan seluruh dosen tetap dan dosen yang mengajar di Fakultas Syariah. Oke Bapak Ibu, ada yang lain ini sudah? Bapak, tambahan sedikit. Monggo. Ini Pak, hingga saat ini mengenai sertifikat PBAK yang tahun kemarin itu belum ada kejelasannya. Jadi anak-anak pada tanya, ini sertifikat nih yang nangani sini, yang buatin apa rektorat? Sertifikat PBAK Pak. Tahun yang lalu ya? Iya. Pak Kudrat? Dan mungkin yang sekarang juga biar ada kejelasan Pak. Ya, apa yang buat itu rektorat, apa sini yang menyediakan. Untuk sertifikat PBAK gimana Pak Kudrat? Ya, jadi untuk sertifikat itu tahun kemarin saya sudah nanyakan ke Pak Busahwi bagian kemahasiswaan ya. Katanya untuk sementara dipasrahkan ke masing-masing, termasuk terkait dengan pendistribusian sertifikatnya. Jadi kemungkinan yang tahun ini juga kita siapkan saja lah sudah sertifikat PDF itu loh Pak. Karena kan memang tidak ada dananya, jadi dikasih PDF-nya saja.
PDF ya, berarti ya. Iya. Tapi ya monggo kalau ada usulan lain nggak apa-apa. Sertifikat dengan PDF. Diterima Pak. Usulannya diterima Pak. Ya, Kalau memang tidak ada anggaran, sepertinya yang lebih efektif juga begitu Pak. Jadi kita menyiapkan sertifikat PDF saja Pak. Terus tinggal, ketua, monggo. ya Pak. Ketua umum butuh sekretaris Pak. Siapa? Perempuan ya. Boleh sekretaris HKI juga boleh. Sekron HKI juga nggak apa-apa. Kalau sekretaris HES jangan. Ya, sekretaris abadi berarti. Ada usul Pak. Siap. Tentang sertifikat Pak. Monggo, Oh iya, Pak Wahed. silakan Pak. Ya yang sudah zamannya juga sekarang, cuma verifikasinya itu saja yang perlu ya jangan menyulitkan mereka, cuma mereka jangan bisa ngambil seenaknya. Kalau bisa di-download, diisi itu nanti bisa, kalau artinya harus ada verifikasi, itu saja maksud saya. Ada namanya nanti Pak. Oh, ada nama dari panitia. Iya. Iya. Harus Oh, iya. harus langsung nama Pak. Nanti Enggak, maksud saya gini, kalau mereka bisa di- ngambil sendiri, ngisi sendiri, itu terlalu apa namanya, tidak bagus untuk sebuah program gitu. Ya, itu maksud saya. Ya, terima kasih, kalau ada teknis saya akan kurang. Ya, terima kasih. Ya, sertifikat untuk yang tahun lalu sama tahun sekarang akan disiapkan satu kali. Nanti bisa minta tolong ya, siapa? Kawan-kawan dari media center, Adi, atau siapa? Satunya itu biar langsung dibuatkan. Fajar. Jadi sebelum acaranya selesai, sertifikatnya sudah jadi gitu kan. Bisa diunduh gitu kan. Tinggal kalau yang nggak ikut, tinggal di Dell nanti. Intinya kalau Excel sudah ada, tinggal dimasukkan, itu bisa langsung jadi sertifikat untuk dua periode ini ya, APBAK 2020 dan 2021. Oke, ada yang lain-lain Bapak Ibu? Ini sudah 1,5 jam. Untuk jadwal sudah selesai semua. Yang mana? Jadwal ngajar. Jadwal ngajar Pak. Iya. Sudah Jadwal Pak. ngajar sudah. Sudah, cuman tinggal input yang semester 1 karena kita kan belum ada kejelasan yang semester 1. Yang itu saya yang belum. Terakhir. Magang kesyariahan itu belum masuk. Sudah, Pak. Oh, belum tampil di Bapak? Belum. Oh. Ya saya cek lagi ya, Pak. Terus terkait itu, Pak atau Pak Wadek, mahasiswa angkatan 19-2000 yang belum sertifikat baca tulis Quran itu bagaimana? Apa mau diselenggarakan di waktu efektif itu? Ya, ini sudah menjadi tanggung jawab fakultas, Pak. Saya di kalender akademik. Ini kalau saya bisa tunjukkan. Nih, tes baca tulis. Karena apa? Karena diatur masing-masing fakultas gitu. Sudah ada ketentuannya. Jadi kapan di jadwal nih Pak Anu Dekan? Tanggalnya mungkin atau ya, waktunya? Masa perkuliahan itu. Di masa perkuliahan aja. Dan mungkin langsung ditanggali tanggalnya gitu biar langsung siap dan penanggung jawabnya siapa itu. September ini kayaknya. September ya. September. Menjawab Kalab. Siapa Kalab? Ya siap saja kalau diberi. Harus. Kan memang sudah ditunjuk sejak dulu. Oke, yang lain ini
UTM, yudisium, praktikum ini nanti mau di copy nih ya. Ada nanti kita akan buat kalender akademik versi yang anfasa lah, biar bisa jadi petunjuk untuk kawan-kawan, biar lebih detail ya isinya. Ya Pak Wadek. Ya, siap. Bahan terkait yang tahfidz itu. Kenapa, Pak? Nah, yang tahfidz ini kemarin ya karena pengujinya kita bertiga, Prodi 2 sama saya. Jadi mahasiswa itu beranggapan bahwa tahfidz itu ada semacam setoran. Seperti kemarin itu tiba-tiba ada ujian begitu. Maka kami bertiga, dan nanti bagaimana pendapat Pak Dekan atau Wadek, bahwa yang tahfidz itu tetap ada. Jadi tetap istilahnya setoran. Iya Pak. Jadi nyetor ke Kaprodi kalau kemarin artinya per Kaprodi disetori. Jadi tetap nanti bagaimana Kaprodi untuk menyetornya kepada siapa gitu. Kan begitu Pak Jalil ya? Iya, betul. Kalau usul saya Pak, untuk yang tahfidz itu, mahasiswa itu coba yang memang memilih mata kuliah tahfidz itu, misalkan diberi waktu setiap 2 bulan, atau kalau 1 bulan nanti terlalu cepat ya, 1,5 bulan atau 2 bulan, itu nyetor ke siapa yang ditunjuk. Baru nanti setelah nyetor itu kita tandai misalkan kita lakukan ujian pada akhir itu. Jadi biar tidak terkesan mereka itu katanya saya menunggu ini gimana katanya begitu. Ini usulan Pak Jalil ya. Kalau setor tahfidz itu jangan 2 bulan. Memang mereka itu kuliah kan. Kalau kuliah itu minimal tiap minggu. Kenapa? Karena tahfidz memang tahfidz. Kalau setengah bulan sekali saja, 1 semester itu hanya nyetor berapa kali. Kalau tiap bulan 2 bulan mana nyetor 2 kali cuma Pak. Artinya kita kan efektif waktu ya seperti itulah. Seperti mereka kuliah 16 tatap muka itu. 16 tatap muka itu misalkan nyetor per setengah bulan kan bisa di 4 bulan itu hanya nyetor 8 kali. Kalau per minggu ya agak banyak, bisa 16 kali. Tapi ya itu usulan. Cuma mungkin ya itulah mungkin sebagai pelayanan kita terhadap mereka yang program mata kuliah nanti pilihan. Terima kasih. Jadi begini itu kan memang sudah tidak dimasukkan, tidak ada dosennya memang. Jadi ada SKS yang memang tidak diampu oleh siapapun, tapi tim ya. Jadi kalau memang ada yang siap, misalkan tidak apa-apa modelnya kayak gitu. Jadi itu latar belakangnya kan begini. Mereka menghafalkan sendiri di rumah. Terserah mau nyetor ke orang tuanya, mau nyetor ke gurunya, ke siapa dan lain sebagainya itu. Mungkin itu yang kemudian harus dijelaskan kepada mahasiswa di awal ya. Terutama bagi mereka yang program, misalkan semester ini ada berapa orang dikumpulkan oleh Kaprodi bahwa sistem perkuliahannya ini seperti ini. Ya, jadi tidak membebani Kaprodi atau dosen-dosen yang ada di sini kalau seperti itu. Kecuali maksud saya memang ada yang siap, tidak apa-apa misalkan nyetor ke Kaprodi misalnya. Itu, jadi mereka biar menghafalkan sendiri di rumah kemudian kita uji. Misalkan itu pilih Al-Quran yang 15 juz misalkan, itu tidak ada yang sampai 15 juz dapat beasiswa penuh itu semua. Kalau modernnya, karena memang semua yang ikut tes itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jadi ada yang 1 sampai 5 juz, ada yang 6 sampai 10 juz misalkan, tidak ada yang sempurna. Harus didorong untuk melanjutkan gitu ya.
Kalau model kayak gitu gampang gitu. Artinya ujiannya jangan terlalu ketat, maksud saya begitu. 15 juz itu. Tidak ada yang hafal beneran, hanya 1 orang dari 17 orang yang saya tahu itu. Karena saya menguji dengan Pak Umar. Tapi 9 orang dapat. Karena sampai juz 15 masih bisa didorong gitu ya. Ada memang yang sampai 8 juz itu sudah pas, didorong sudah tidak jalan itu, tetap mogok gitu ya. Jadi kayak gitu mungkin, Pak. Jadi mungkin yang di samping hafalannya, mungkin yang dinilai juga semangatnya lah, kalau betul-betul menghafal gitu ya. Semangat menghafalnya ya. Ya, jadi begini Pak Dekan, kemarin kami bertiga itu sepakat. Itu kan di sebaran itu ada tim misalnya. Ya, timnya siapa dibentuk misalnya kemarin kalau kita bertiga itu sudah sepakat. Artinya walaupun misalnya tidak ada honor, misal itu kita sudah sepakat. Artinya mahasiswa itu ada aktivitas untuk istilahnya menyetor hafalan dan lain sebagainya. Walaupun kami bertiga ya sepenuhnya tidak hafal, tapi kan agar punya marwah lah mata kuliah itu. Nah, anggapan atau asumsi mahasiswa bahwa saya ikut pilihan tahfidz itu ya ada sistem penyetoran begitu kemarin itu. Jadi bahwa ada setornya ke siapa. Ya, kalau semangat semua kalau kemarin itu. Cuman ya itu kendalanya. Saya ini bingung Pak mau nyetor ke siapa. Saya kira begitu. Nah, itu setelah kami diskusi kemarin itu. Artinya misalnya karena itu tim diberikan aja SK dekan. Ya anggap kata kita bertiga itu ya isian LKH lah dan lain sebagainya. Itu maksud kami bertiga itu begitu. Konsisten dilaksanakan. Khawatir oleh. Waktunya fleksibel Pak. Ada pandangan juga nih Pak Dekan. Ya. Gini, kan saya seingat saya, kurang tahu kalau salah. Pak Rektor itu memberi angin segar kepada para hafidho itu untuk diusulkan UKT 0. Walaupun sudah ditetapkan UKT berapa, tapi kalau memang betul-betul bisa membuktikan, dan itu pemberdayaan sebenarnya, pemberdayaan sumber daya kita. Artinya memang kita sepakat begitu. Artinya kita sudah siap lah jadi timnya, itu bahasa ya, tinggal pengaturannya dari ya fakultas, mungkin dari ya walaupun tim ada jadwal, walaupun tidak masuk SKS, walaupun tidak apa, yang penting ya itu dilayani mereka itu. Udah kena yang semangat semua ini yang kemarin. Barangkali gini Pak ya, nanti ini kan memang jadi salah satu unggulannya Pak Dekan ya, artinya baca kitab, bagaimana unit baca kitab dan tahsin Quran itu kita formalkan, dan nanti yang memikirkan tahfidz, yang memikirkan ujian baca tulis dan dasar ibadah itu biar unit itu, walaupun unit itu adalah ketua prodi dan kalap. Soal nanti mau melibatkan dosen, nanti tinggal dibicarakan teknisnya dengan Wadek 1 atau Pak Dekan itu. Sehingga ada belum jawab nggak sih itu. Tinggal mau model seperti apa nanti biar satukan antara kompetensi baca kitab, kemahiran ibadah, sama yang tadi setoran tahfidz itu. Saya kira praktis Pak ya. Jadi satu lembaga itu menangani banyak hal, tentu tentang kitab dan baca tulis Al-Quran. Saya kira usulnya begitu Pak Hussein, bisa diterima ya kalau gitu Pak Hussein? Iya. Pak ya, bisa. Monggo. Yang kemarin kan Pak Ano Jalil ya, yang jadi ketua. Tinggal nanti bagaimana ini bisa dihidupkan lagi, bagaimana mahasiswa ini bisa syukur-syukur tahun yang akan datang sudah ada dana untuk
untuk studi baca kitab ini. Dan ini menjadi unggulan dari fakultas ini. Pak Jalil, untuk organnya bisa bentuk ya Pak? Karena yang masih terbentuk sekarang ini baru legal draft, baru debat ya, debat sama LKBH. Kalau yang lain belum, falak sudah jalan. Tinggal yang baca kitab ini kalau bisa struktur di mahasiswa itu jadi. Ditungguin abinya, WFH sudah hafal berapa juz? Itu santri ciliknya itu Bu. Santri kecilnya. Kelompoknya kebesaran. Sudah hafal berapa juz santri kecilnya ini? Pak Erimot ya. Ya. Mohon maaf tadi sempat terlempar ya gitu nih. Jadi saya kira itu di unit baca kitab itu akan menangani banyak hal itu. Terima kasih. Ini Pak Eri. Masih mute ya. Monggo Pak Jalil. Iya Pak Eri, saya berkaitan dengan tahfidz itu harus tadi itu terserahlah apakah setiap bulan atau setiap seminggu. Kalau Pak Wahid setiap minggu ya monggo setiap minggu. Tapi yang jelas harus ada pembinaan. Cuman begini Pak Eri, mungkin juga perlu disampaikan melalui apalah caranya bahwa bidian tahfidz itu memang disiapkan untuk orang yang tahfidz, bukan orang yang akan mentahfidz, tapi orang yang tahfidz. Hargaan bagi yang sudah hafal, Pak. Iya, saya masih ingat itu. Itu asbabul wurudnya mata kuliah itu waktu kita kemarin bahas di KKNI 2017 itu memang disiapkan untuk yang tahfidz. Kalau misalkan tidak tahfidz kemudian mau mentahfidz, ya nggak mungkin lah. Satu semester. Iya, satu semester nggak mungkin. Ini kan bukan pondok pesantren dan bukan lembaga tahfidz. Semester 5 juz. Asbabul wurudnya itu kemarin itu kita menyiapkan 2017 menyiapkan tahfidz dari 1 sampai 30 itu menyiapkan bagi mahasiswa yang sudah tahfidz itu agar supaya tahfidznya itu tidak hilang dan supaya juga mendapatkan apresiasi dari kampus bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang penghafal Al-Quran. Saya nggak yakin kalau misalkan tahfidz itu diprogram diberikan secara luas kemudian semuanya mau program tahfidz, nggak mungkin bisa kalau hanya 6 minggu 6 bulan satu semester itu sampai 15 juz karena memang bukan lembaga tahfidz. Kita cuma menyiapkan pada mahasiswa yang memang sudah tahfidz, memberikan apresiasi penghargaan. Nah, hal yang itu perlu disampaikan mestinya. Dengan cara apa? Ya ini saya juga nggak paham gimana mekanismenya untuk memberitahukan bahwa sebaran mata kuliah tahfidz itu memang diperuntukkan untuk yang seperti itu. Ya kalau misalkan tidak tahfidz ya berarti bisa tidak ada yang merogram. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau melakukan pembinaan, ya tentu juga kurang afdal saya kira kalau misalkan saya orang yang tidak tahfidz kemudian membina orang yang mau tahfidz, ini kurang afdal bagi saya. Karena saya sendiri nggak hafal. Tapi kalau misalkan kayak tadi itu yang sudah tahfidz, kemudian mau agar supaya tahfidznya terjaga, ya saya sebagai orang yang meneliti atau yang mendengarkan, saya kira masih ya walaupun tidak begitu afdal ya masih afdal kira-kira begitu. Usulan Pak Erik. Apa ya? Kalau bisa dikatakan dipermalukan, iya. Ada calon maba yang mau ngajukan lewat jalur tahfidz itu. Intinya dia nitip gimana? Dia hafalnya 12 juz, tapi kan batas minimal 15 juz itu. Nitip gimana?
Itulah mudah-mudahan kena saya yang uji. Itu saya kan ya. Tanya dia, Bapak hafal? Kalau tidak harus hafal. Bapak hafal gitu ya. Oh, kalau pengaji tidak harus hafid gitu. Tidak ada usulan Pak Eri. Kalau saya Pak langsung saya jawab Pak Dekan, saya hafal 35 juz, saya bilang gitu. Anaknya saya yang hafal. Sambil lalu ini mungkin kita begini kan, tadi ada gambaran lembaga dari Pak Eri. Menurut saya tidak usah buat lembaga lagi karena terlalu gemuk, itu udah bagus juga. Kan tinggal memperluas aksesnya lab. Lab itu sudah sekarang dapat akses untuk ngoji baca tulis Al-Quran. Tinggal ada unit lagi di lab itu, unit tahfidz Quran, unit baca kitab, itu mungkin begitu-begitu. Mungkin kan lab itu memang apa laboratorium kita gitu loh maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan usulan Pak Jalil, mungkin kita kan memang nguji yang sudah hafal sebenarnya. Dan itu mereka memilih mata kuliah itu 1 sampai 5, 5 sampai 10 kan gitu. Oleh karena itu, mungkin di orientasi ini juga kita selipkan masalah itu. Artinya dalam struktur mata kuliah MKD, MKK itu, MKL itu mungkin diantaranya tahfidz Quran. Kalau ada iming-imingnya bisa untuk UKT 0, mereka ramai-ramai loh Pak. Oleh karena itu mungkin kalau lembaga usul saya pertama, lab diperluas. Jangkauannya ke unit tahfidz itu. Yang kedua, karena ini memang mata kuliah, mereka punya kemampuan dasar yang sudah dibawa untuk kita uji memang. Dan tidak harus hafal kalau nguji, tinggal tahu teknik nguji saja. Teknik nguji kan saya sudah hafal teknik ngujinya itu. Di rumah kan ada tahfidz, walaupun saya tidak tahfidz. Terima kasih. Ya oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang lain? Cukup. Gak ada ya, ini sudah 2 jam ya. Karena kalau sampai jam 10. Oh ya, Usul, monggo Usul. Menanggapi Pak Jalil tadi, mungkin teknisnya melalui bimbingan DPA itu Pak Jalil di saat semester berapa tahfidz itu ya. Disampaikan kalau mata kuliah itu tujuannya untuk itu gitu loh. Uslub untuk menyampaikan ke mahasiswa siapa yang program itu dipastikan paham tujuan dan target mata kuliah itu untuk apa gitu. Bisa melalui itu. Ini itu aja. Bisa Pak. nanti di juga perlu disampaikan Bu. Oke, ada yang lain? Oke, nanti bisa disampaikan di grup ketua di prodi masing-masing bahwa mata kuliah tahfidz itu adalah mata kuliah untuk apresiasi bagi yang hafal Quran, bukan yang mau menghafal Quran gitu kan ya. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Nanti hasil notulen pagi ini akan saya sarikan dan akan saya share sambil minta masukan dari Bapak Ibu. Intinya kita siap akan melaksanakan perkuliahan tanggal 30 Agustus dan tanggal 16 kita akan lakukan rapat koordinasi dengan dosen dan pengampu mata kuliah di Fakultas Syariah. Nah itu terkait dengan PBAK, ketua panitianya adalah Ketua Prodi HTN, sekretaris adalah Pak Kudrat, sekretaris Prodi HKI, dengan penanggung jawab ketua prodi masing-masing. Untuk waktu dan teknis menunggu instruksi dari pihak rektorat ya. Dan pelaksanaan PBAK akan diusulkan tanggal 18-19 setelah administrasi untuk maba selesai ya semua ya. Terus terkait dengan praktek ini akan dilaksanakan pada tanggal Oktober di situ ya, tanggal 2 Oktober, tanggal 13 September sampai 2 Oktober. Untuk yang praktek peradilan masih
menunggu konfirmasi kesiapan dari Pengadilan Agama yang akan dituju sebagai tempat prakteknya. Mungkin ini ya, nanti hal-hal yang lain bisa didiskusikan di grup. Mari kita tutup rapat pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas dari kantor ataupun dari rumahnya. Mari Pak Kudrat, Pak Dekan ya semua.